mendorong perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Setuju? Setuju. Karena itulah kita bergerak bersama. Kita bukan sekedar soal posisi, tapi bagaimana posisi itu bisa membawa Indonesia merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Kita tidak ingin manfaat kesejahteraan hanya dirasakan oleh sebagian. Insya Allah dari tempat ini pesan itu akan bergaung luas. Jadi ukurannya kan beda pendapat, beda pendapatan. Jadi ya saya nggak tahu strateginya apa. Kalau visi dan misi kan berarti pendapat. Nah, di balik itu kan ada pendapatan juga mungkin biasanya kan begitu. Karena kan hal ini kita udah nggak usah naif lah, pasti sama-sama tahu bisa jadi karena itu. Atau juga hitung-hitungan mengenai resiko gitu. Karena kita sama-sama tahu untuk kita ini boleh dibilang kan agak nanggung dalam berdemokrasi. Ketika kita tidak setuju atau tidak sependapat dengan pihak lain, bukannya dihargai sebagaimana memang demokrasi itu menjunjung perbedaan gitu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma agama kan begitu. Tapi kita enggak, yang berbeda pendapat itu dianggap musuh gitu. Itu yang agak sulit memang. Bukan sebenarnya awal-awal bagus. Kita akui dari zaman SBY itu seperti itu. Tapi kesini ternyata bukan lebih baik dalam pandangan pribadi saya dan umumnya dari rekan-rekan yang memang berbagi cerita dengan saya, tapi malah lebih mundur gitu kan. Artinya kita lihat banyak dugaan kriminalisasi ulama, kriminalisasi aktivis, kemudian partai-partai yang memang bersinggungan atau tidak sependapat itu yang belum menemui kata sepakat baik di depan atau di belakang, itu akan kartunya dikeluarin lah gitu loh. Belakangan kan yang saya lihat ada apa terkait korupsi sudah ada rencana untuk diperiksa dari Menkominfo kan begitu kan oleh Kejagung, di mana itu kan apa salah satu petinggi dari Nasdem juga kan seperti itu. Saya bukan membela salah satu pihak, tapi maksud saya kalau misalnya kita memang murni menegakkan hukum, maka jangan ambil momen-momen. Harusnya kan begitu. Dan juga tidak boleh tebang pilih. Tebang pilih itu maksudnya dua, baik momennya ataupun personnya atau pihaknya gitu kan. Nah kalau ini kan terlihat betul memang apa kita tidak suka dengan satu pihak, kemudian kita keluarkan kartu pendapatan kan, itu harus diperhitungkan. Kan? Iya. Kita udah mulai biasa harusnya untuk mengatakan apa adanya gitu kan. Karena kalau memang itu nggak baik, ya harusnya diperbaiki, bukan kita tutup-tutupi. Artinya kalau ada transaksi dagang sapi, saya dapat apa, Anda dapat apa, kalau buka gerbong gitu kan. Artinya kan memang secara visi dan misi sudah sesuai misalnya gitu kan. Tapi secara hitung-hitungan ekonomi mungkin apa yang saya dapat kan harusnya kalau memang mereka mendasarkan kepada kepentingan bangsa dan negara tidak seperti itu hitungannya. Ya, itu boleh jadi variabel, tapi tidak menentukan harusnya kan. Toh juga selama ini sepengetahuan saya ada kan anggaran buat partai, ada anggaran untuk apa namanya dari anggota dewan untuk bisa mengatur kepada konstituennya kan seperti itu. Artinya menurut saya bukan saya membuka sesuatu yang menjadi rahasia umum, bukan. Tapi kalau misalnya memang ini harus harus dievaluasi, ya mari dievaluasi. Karena kan kelemahan sistem seperti ini kan antaranya seperti itu. Jadi ada transaksional yang sebenarnya ada, tapi ditutup-tutupi oleh hal-hal yang idealis tapi naif gitu loh. Di antara PKS, partai PKS, Nasdem, dan Demokrat. Jadi alhamdulillah lancar semuanya dan pesertanya banyak dari berbagai macam daerah dari luar kota. Dan rencananya juga Bapak Ketua akan mengadakan BIMTEK selanjutnya. Kemungkinan ada di Tangerang untuk berikutnya. Semoga kita bisa menggalang sebanyak-banyaknya relawan untuk mendukung Pak Anies. Tujuannya hanya satu, kita menjadikan Pak Anies menjadi presiden di tahun 2024. Semoga sukses dengan adanya BIMTEK ini adalah pembekalan untuk relawan-relawan
memberikan edukasi kepada relawan. Semoga semuanya sukses. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan lakukan safari politik ke Madura, silaturahmi ke ulama dan habaib. Dikutip dari suryamalam.com, Sampang, Anies Baswedan melakukan safari politik ke Kabupaten Sampang, Madura menjelang pemilihan umum 2024, Sabtu 18 Maret 2023 siang. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bersilaturahmi bersama para ulama dan habaib se-Madura. Adapun lokasi kegiatan berada di Pondok Pesantren Ponpes At-Taroqi, Desa Tanggumong, Kecamatan atau Kabupaten Sampang. Pantauan di lokasi, rombongan Anies Baswedan tiba di Ponpes At-Taroqi sekitar 13 waktu Indonesia Barat dalam kondisi hujan. Meski begitu, penyambutan hangat tetap menyelimuti kedatangan Anies dari para ulama dan habaib, terutama pengasuh Ponpes At-Taroqi Kiai Haji Farouk Alawi. Bahkan ribuan santri dan relawan pendukung Anies Baswedan turut datang dalam kegiatan yang bertajuk silaturahmi kebangsaan hingga memenuhi halaman Ponpes setempat. Anies Baswedan mengatakan jika kedatangannya ke Madura bukan baru pertama kali. Pada 2017, ia datang ke Madura pada saat pasca pemilihan kepala daerah DKI. Pada saat itu, para kiai banyak mengirimkan doa, dukungan, dan alhamdulillah diijabah dan mengantarkan kemenangan kami di Jakarta, ujarnya di tengah ribuan santri dan relawan. Alhamdulillah waktu itu saya tiba untuk menyampaikan rasa terima kasih. Kemudian saat ini kami datang lagi, imbuhnya. Ia juga menyampaikan jika Ponpes At-Taroqi merupakan ponpes yang disegani. Bahkan dulunya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ponpes lantaran orang-orang di dalamnya yang berani. Dari keberanian ini menjadi karakter orang Madura, keberanian untuk menegakkan keadilan. Sementara pengasuh Ponpes At-Taroqi saat berada di hadapan para santri memperkenalkan Anies Baswedan dengan membacakan beberapa kinerja saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Seperti halnya keputusan Anies Baswedan menutup Cafe Holy Wing setelah kasus promo Meras dan Hotel Alexis pada Maret 2018. Beliau orang akademisi, bahkan telah banyak mendapatkan penghargaan dari luar negeri semasa beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pungkasnya, Anies Baswedan mengatakan jika kedatangannya ke Madura bukan baru pertama kali. Pada 2017, ia datang ke Madura pada saat pasca pemilihan kepala daerah DKI. Pada saat itu, para kiai banyak mengirimkan doa, dukungan, dan alhamdulillah diijabah dan mengantarkan kemenangan kami di Jakarta, ujarnya di tengah ribuan santri dan relawan. Alhamdulillah waktu itu saya tiba untuk menyampaikan rasa terima kasih. Kemudian saat ini kami datang lagi, imbuhnya. Ia juga menyampaikan jika Ponpes At-Taroqi merupakan ponpes yang disegani. Bahkan dulunya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ponpes lantaran orang-orang di dalamnya yang berani.